tahu Cloudburst yang sebenarnya gitu, ya dengerin album yang baru ini. Tidak produktif dalam waktu yang lama, terus kayak sesimpel itu aja, kita pengen bikin album lagi aja. Kami berusaha untuk berbeda di tiap materinya dan ini beda lagi yang baru ini. Jadi untuk album ini emang sedikit lebih matang dari album-album yang lain. Album ini terpikirkan itu udah dari 2020-an, 2020 awal lah. Itu kan kami habis tour Asia Tenggara sama tour Hell or High Water-nya Deadly Weapon waktu itu. Jadi November 2019 itu kami ke Singapura, Malaysia. Maret 2020 kami ke 3 kota, Jakarta, Bogor, Bandung. Itu buat promo album self-titled itu. Terus kepikiran gitu, tahun 2020 kok nggak bikin apa-apa gitu. Akhirnya kepikiran mau bikin album. Tapi waktu itu ada pandemi ya, 2020. Jadi waktu itu Yuda di Cilacap baru mau peralihan pindah ke Jogja. Terus Yogi juga waktu itu bolak-balik ada ke Makassar juga waktu itu. Jadi waktunya sangat-sangat terbatas. Akhirnya ya cuma jadi Corridor of Chaos waktu itu. Jadi EP Corridor of Chaos. Jadi sebelum EP memang ada beberapa lagu yang sudah kita bikin, tapi belum sempat kita rekam. Dan sebenarnya ini untuk lagu-lagu di album baru ini memang materi-materi lama yang setelah EP sudah kita bikin, tapi lebih kita matangkan lagi. Materi album inilah sebenarnya itu materi yang dibuat tahun 2020 gitu, 2020 sampai akhir 2022 lah, sekitar 2,5 tahun itu untuk bikin album ini. Dan beberapa udah di-spill di Corridor of Chaos gitu. Jadi ya itu dari 2020 berarti berlanjut sampai akhir 2022. Jadi itu pertama emang sebelum record tuh kita emang ngumpulin materi dulu, latihan rutin gitu. Setelah itu kita ketemu lagi bareng-bareng berempat gitu. Ya udah pada akhirnya kita ketemu jadwal untuk recording tanggal segini. Rekaman itu dimulai sekitar Maret ya, seperti biasa. Jadi drum take itu dibarengi dengan guide gitar, kemudian bass itu sekitar 2 hari selesai karena ya pertama budget gitu ya. Jadi kami mencoba efisien untuk album ini, jadi biar budgetnya bisa buat yang lain gitu. Kemudian vokal itu memakan waktu 2 hari karena ya banyak layer-layer yang harus dipenuhi di album ini gitu, dan terutama juga soal sampling segala macam yang ada di album pertama dan kedua Cloudburst itu kembali di album ini gitu. Kalau di Corridor of Chaos mungkin sedikit aja ada sampel, tapi di album ini akan banyak lah sampel kayak punya Space sama Grave Orlok gitu lah rasanya. Menurut saya di album yang sekarang tuh khususnya dari segi gitar itu lebih banyak part-part yang belum ada di sebelumnya. Namun secara garis besarnya di Cloudburst itu memang kami berusaha maksimal mungkin untuk berbeda di tiap albumnya sih. Kalau untuk proses rekaman album baru ini memang nggak jauh beda sama album-album yang lain, sama multi track juga. Tapi yang bikin beda memang ada beberapa lagu di sini yang lebih kompleks, sedikit dibatasi juga untuk bukan aransemen ya, cara permainan juga agak lebih dikonsep lagi dari segi musik, sama materinya juga lebih banyak, dan ada satu lagu yang memang durasinya panjang jadi lebih kompleks aja sih. Secara teknisnya oke. Jadi dari drum, bass, gitar itu aman. Jadi mungkin ini yang agak ada extra D-nya tuh yang vokal aja sih. Kalau yang Corridor of Chaos tuh karena waktu itu pandemi dan kita sudah mempunyai stok lagu, jadi di beberapa materi itu dikerjain di rumahnya Rido atau di rumah saya itu. Dan kita istilahnya brainstorming di rumah sih. Kalau yang sekarang lebih ke jamming di studio. Kalau tema juga kita bukan band yang selalu berubah temanya. Kalau saya lihat
dari awal pertama Cloudburst demo sampai sekarang itu masih membawa tema yang sama. Jadi kalau di interview-interview Cloudburst sebelumnya kan, kalau di Breathing the Core itu kan saya menjabarkan semua arti lagunya Shift Title dari track 1 sampai track 9 itu ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi ya Cloudburst itu kan kayak seperti yang kita tahu ya, hujan lokal ya maksudnya. Hujan yang tiba-tiba datang tapi deras dan tiba-tiba berhenti gitu. Kurang lebih kayak gitu, menggambarkan kayak kami ini secara segi musikal, secara segi suara cepat datang dan waktu pergi pun tidak menyisakan apapun gitu. Jadi efisien, efektif gitulah kalau dari segi musikal ya. Jadi nggak memakan waktu banyak buat dengerin lagunya Cloudburst gitu. Tapi kalau dari segi tema lirik segala macam ya saya masih membawa ya kehancuran, kemudian suffering gitu ya, kesengsaraan. Kalau untuk album ini saya kembali ke album literasinya kembali ke tahun 2014-2016 zaman bikin Split, Vermouth sama Crying of Broken Beauty. Jadi waktu itu saya sering baca-baca liriknya Mike Williams dari I Hate God gitu, kemudian Dex Riggs dari Acid Bath, terus G.R. Hayes dari Big Destroyer. Jadi mereka itu kalau bikin lirik itu unik dan jarang ditemui di lirik-lirik album underground atau musik keras yang lain gitu. Jadi saya jadikan referensi waktu itu. Jadi ya saya kembali untuk segi lirik kembali ke tahun 2014-2016 sih. Tapi kalau segi musik ya tadi yang di pertanyaan pertama itu kesimpulan dari semua proses Cloudburst dari 2013 sampai 2023 gitu. Jadi ya bisa di-expect album Cloudburst paling lengkap lah, the most complete album lah. Untuk challenge-nya sih saya mencoba sound-nya ini lebih agak beda ya dari album-album yang lain. Mungkin suara snare-nya sedikit saya bikin high, terus untuk simbal nggak pakai Chinese. Untuk album ini saya juga ada sedikit simbal-simbal sound Chinese juga. Dan untuk permainan juga biasanya di album-album yang lama saya lebih ke power. Untuk yang album-album ini lebih ke teknik aja sih. Ya, di play dulu coba. She's a siren, drag me towards her agony, touching her lips. I descend into the abyss, consumed by her ecstasy, scent of lipstick and alcohol, hauntingly sweet and alluring. We are trying to find the going for me. It's a dust living golly inside balls behind. Empty. I see reminder that there is consent in this world. I'm gonna be. I see reminder that. Udah berapa lagu tadi ini? 6 lagu. Gimana? Capek nggak? Kakinya kram. Masih ada 4 lagu lagi. Tahu. Seripot, yuk. Ono sing mis-mis sithik lah. Oh ya kamu ya. Tapi nak misalnya melok gue bisa. Ding 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 ding. Bas, ya cuman saya. Kalau gitar ada Justiawan sama Yogi. Nanti nggak tahu, kita serahkan saja.
Cincit anu. Cit 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 cuit cit. Oh, tak steril ini. Enggak. Ngomongin lo anak kamu pamer. Wiu. Sulagu nggak makan. Sinteng ini. Paling kendala untuk susah untuk rekaman sih sebenarnya karena itu tadi, karena ini kesimpulan, ini puncak dari semua materi Cloudburst gitu ya, gak ada yang kesulitan berarti sih, cuman karena album ini itu digarap dengan cara daring ya, jadi kadang si Yogi bikin riff gitu, kemudian dikirim ke grup WhatsApp, ditanggapi sama teman-teman yang lain, kemudian saya juga nanggapi bikin lirik segala macam. Kadang mulai tahu kendalanya tuh waktu rekaman gitu. Jadi waktu bikin lagu tuh kayak, oh ini gampang. Tapi begitu waktu rekaman, oh ternyata yang dimainin kemarin tuh tidak semudah yang dilihat gitu, karena begitu ada masuk ke mixer dan semua bobrok-bobroknya kan keluar gitu, kayak sebelumnya ada senar yang nggak kepetik atau apa, sebelumnya ada bocor-bocor apa, itu sekarang jadi lebih keluar gitu, akhirnya ketahuannya waktu rekaman. Yang rekaman kemarin tuh di tag-nya lebih ke berulang-ulang dan harus mengisi feel itu, diulangi lagi dan harus lebih padat lagi dari materi yang sebelum kita garap. Yang lama pas take itu yang jelas gitar sih, karena kita gitaris cuma satu, jadi kita harus double improve gitu tuh. Ada kayak keluntingan dikit gitu itu gitu. Iya, layar jadi kayak double-in gitu. Kadang ada mau improve dikit itu tambahin lagi, diulangin lagi gitu. Pengisian part gitarnya lebih padat yang ini daripada yang kemarin. Jadi kemarin tuh sempet take gitar tuh lama, hampir mau jam 1 malam ya, untuk mengisi feel yang kami inginkan itu, yang harus lebih tight lagi dari itu. Nah kalau vokal sendiri itu nanti di track terakhir album ada track judulnya Clear Blue Sky. Itu tracknya sekitar hampir 10 menit di situ. Tapi saya bisa bilang itu mungkin lagu terbaik Cloudburst kali ya. Kalau dari tahun 2013 sampai 2023 itu kami memang niat banget bikin track terakhir itu. Agak beda sama musiknya musik lagu-lagu yang lain, tapi bisa dibilang itu malah mencerminkan Cloudburst yang tahun 2023. Nah, jadi yang paling kendala itu sih. Paling kendala karena tidak semua personil berada di tempat yang sama saat bikin lagu. Jadi ketahuannya waktu rekaman. Kalau track paling susah yaitu karena menchannelkan itu sebagai track terbaik Cloudburst itu. Jadi ya kami pengharapannya agak banyak layer, banyak tag. Jadi yang lagu favoritku itu judulnya Worst Weather on Earth. Itu favorit sih karena durasinya nggak terlalu panjang, terus kayak part-partnya tuh istilahnya kita banget gitu. Mungkin nanti akan dijadiin itu sih single pertama yang keluar di tapi lihat aja nanti. Untuk lagu paling favorit kalau versi saya track 4 ya, Permanent Concrete itu, karena nggak tahu aja sih, jadi pertama dengerin langsung klik aja sih, jadi musik sama temponya, sound sama temponya match aja gitu. Di 10 track ini ada 3 lagu lama yang
ada saat penggarapan materi EP Corridor of Chaos. Lalu selebihnya itu materi yang benar-benar fresh yang kami kerjakan dari awal sih. Dan ketambahan itu 3 lagu tadi yang eranya Corridor of Chaos. Kalau orang mau tahu Cloudburst yang sebenarnya gitu, ya dengerin album yang baru ini, karena inilah puncak sama kesimpulan dari semua perjalanan Cloudburst dari sebelumnya Antres tahun 2011, kemudian Cloudburst 2013-2014 sampai 2023 ya. Kesimpulannya ini kesimpulan semua musik Cloudburst lah, kesannya semua suara, semua style, semua tema, semua benang merah itu di album terbaru. She was also kept naked and denied adequate food and water.